Liu Jingyi berjalan di depan, Zhang Yu dan Tang Yuxin mengikuti, dan beberapa orang melewati kerumunan dan berjalan ke sisi aula. Yuxin, jangan pergi bersamanya. Huyan bergegas mengejar. 4 orang berjalan di sepanjang sisi aula dan perlahan-lahan berjalan menuju pintu samping. Setelah pintu dibuka, itu adalah koridor. Liu Jingyu memimpin jalan, dan Zhang Yu dan 3 orang lainnya mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, Liu Jingyi berhenti dan membuka sebuah pintu masuk. 3 Zhang Yu juga masuk bersama. Ini adalah aula besar dengan area yang luas. Ada layar LCD besar di bagian belakang. Ada senyum lebar di atas danau. Kata-kata di bawah ini, senyum di danau, penanda buku baru. Dijual. Begitu Zhang Yu memasuki rumah, mereka segera menarik perhatian beberapa orang di rumah. Tang Jun berdiri sambil tersenyum, dan memberi isyarat kepada Zhang Yu, dan berkata, "Kamu di sini. Ayo, aku akan memperkenalkanmu padamu." Zhang Yu berjalan mendekat sambil tersenyum. Tang Jun memberi isyarat kepada pria yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Zhang Yu. Ini adalah wakil manajer umum perusahaan kami, Yuan Bingwen, dan wakil presiden Yuan." Zhang Yu tersenyum dan berjabat tangan dengan Yuan Bingwen dan berkata, "Wakil presiden Yuan." Yuan Bingwen menjabat tangan Zhang Yu kembali dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Ya. Ya, pada awalnya, pemimpin redaksi Tang memberitahu saya tentang usia Anda, saya sedikit tidak percaya. Sekarang saya tidak dapat mempercayainya. Benar-benar ambisius untuk tidak menjadi muda." Zhang Yu tertawa, "Wakil Presiden Yuan sopan. Saya masih sangat muda. Terima kasih kepada Wakil Presiden Yuan dan pemimpin redaksi karena telah menyatukannya. Penjualan penanda buku baru ini begitu megah lagi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Li, semuanya sudah jadi. Saat ini, saya menjual mudah dan tidak masuk akal, jadi harap bersabar." Zhang Yu berkata dalam beberapa kata masih pintar. Dapat dikatakan bahwa Yuan Bingwen sangat puas. Mungkin kepribadian tenang yang melampaui usia inilah yang membuat novel pemuda ini begitu berpengaruh. Melihatnya sekarang, sudah pasti buku ini sangat populer. Beberapa orang di Vertex.com tidak sopan dengan Zhang Yu, dan dengan cepat menyerahkannya ke tempat duduknya karena sesi penandatanganan akan segera dimulai. Tang Yuxin dan Huyan tercengang saat ini. Sekarang bahkan orang bodoh pun mengetahuinya. Zhang Yu ini adalah gurita miliknya. Tang Yuxin menggumamkan 2 kata di mulutnya, "Zhang Yu, gurita, ya." Karena dia juga bernama Zhang Yu, dan dia datang ke penjualan penanda buku baru, maka tentu saja dia adalah gurita. Bagaimana aku bisa bodoh? Pada saat yang sama, hidungnya tertutup rapat. Bocah nakal itu tahu bahwa dia adalah gurita, tetapi dia tidak mengatakannya, hanya untuk melihat leluconnya. Tang Yuxin sekarang menatap Zhang Yu dengan saksama. Ketika identitas seseorang sudah pasti berbeda, itu terlihat berbeda. Di mata Tang Yuxin saat ini, Zhang Yu memang sangat mirip dengan gurita dalam video langsung. Hanya sedikit lebih muda. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu mengenakan kacamata hitam, berkumis, dan berkhianat ketika dia melakukan siaran video langsung. Dia tidak melihat melalui matanya. Akan aneh jika dia bisa mengenali mereka sekilas. Pada saat ini, lidah Huyan akan ditarik ke tanah. Anak ini benar-benar gurita. Adalah murni kebetulan untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Memikirkan hal ini, dia sedikit tertegun di dalam hatinya, tidak baik. Dia baru saja mengadakan stand mentimun dengan Zhang Yu, dan berkata bahwa jika dia gurita, dia akan membeli 1 set buku dan memakannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin pergi? Tetapi Tang Yuxin masih di sana. Jika dia tidak pergi, bocah itu akan kosong untuk sementara waktu, dan mulut kecilnya yang ganas tidak akan membiarkannya pergi. Huyan berdiri di samping, tidak berdiri atau duduk, atau berjalan, sangat canggung. Setelah Zhang Yu duduk, penjualan penanda buku baru secara resmi dimulai. Lobi penjualan tanda buku tidak kecil, tetapi dilihat dari momentum orang-orang yang datang hari ini, saya khawatir itu tidak cukup. Kota buku Tiantong mengatur banyak staf untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Meskipun tampak sedikit merepotkan, adegan panas ini merepotkan dan mereka juga senang. Menghasilkan uang. Ketika pintu dibuka dan arus orang masuk, lobi dengan cepat penuh. Ketika kerumunan penuh, staf harus menghentikan orang-orang yang ingin masuk,
membuat mereka tampak sedikit tertekan. Liu Jingying adalah pembawa acara penjualan tanda buku. Dia pertama kali memperkenalkan identitas Zhang Yu. Tentu saja, hanya pengenalan singkat tentang namanya. Banyak penggemar di ruangan itu adalah Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melihat Zhang Yu dalam siaran langsung, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat langsung dan dapat bernapas. Zhang Yu duduk di sana tampak sangat muda, berusia 18 atau 9 tahun. Sejujurnya, itu jelas tidak terlihat setua saat disiarkan langsung. Di awal, masih ada banyak diskusi. Apakah Anda pikir Zhang Yu ini adalah gurita sungguhan? Jangan palsu. Tetapi selama semua orang berunding dengan hati-hati, mereka telah memastikan bahwa pemuda ini dan gurita hidup itu memang satu orang. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada pengkhianat seperti itu. Kali ini dia menjadi orang normal. Setelah Liu Jingyu memperkenalkan tamu Zhang Yuhe, Zhang Yu mengikuti. Zhang Yu mengambil mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang terlebih dahulu, diikuti dengan mengungkapkan pendapat pribadinya tentang Xiao Jianghu, dan segera mengakhiri pembukaan dengan tepuk tangan. Diikuti oleh para tamu, Yuan Bingwen dan Tang Jun keduanya mengucapkan beberapa patah kata, tentu saja, beberapa kata adegan, yang temanya adalah beberapa pujian kepada yang tersenyum bangga. Diikuti oleh tahap tanya-jawab pembaca. Liu Jingyi menunjuk seorang pria sebagai penanya pertama. Dewa Gurita, permisi, di dinasti mana kisah Xiao Aojiang? Zhang Yu tersenyum, bagaimana dengan danau yang tersenyum dan bangga? Sebenarnya, itu mewakili sikap bebas dan mudah terhadap kehidupan. Dalam teks, Gurita belum secara khusus memasukkannya ke dalam dinasti tertentu, karena Gurita percaya bahwa danau dan danau yang tersenyum dan bangga dapat dikatakan sebagai teori sudut lebar dinasti. Sungai dan danau itu hanyalah lambang karakter di era sudut lebar, jadi saya dapat melihat bahwa Xiao Aojiang dapat dimasukkan ke dalam dinasti manapun. Petik 2. Liu Jingyi menunjuk pria lain. Gurita, aku suka lagu, The Rivers and Lakes, di awal Swordsman. Kalau kamu mau tanda tangan sebentar, boleh nggak kamu tanda tangani puisi itu buatku? Zhang Yu berkata, untukmu sendiri. Tentu saja tidak masalah, tapi mungkin aku tidak bisa membantu semua temanku untuk ikut tanda tangan, karena jumlah orangnya terlalu banyak, aku hanya punya satu tangan, dan kemampuanku sangat terbatas. Liu Jingying menunjuk seorang anak laki-laki yang hampir melompat. Gurita, kamu mirip aktor di live online kemarin. Apa itu kamu? Begitu suara anak laki-laki itu berakhir, terjadi banyak perbincangan di ruangan itu, dan mereka mulai berbisik-bisik. Anda harus tahu bahwa di era internet saat ini, berita populer selalu menyebar dengan cepat. Meskipun itu hanya terjadi dalam semalam, banyak orang di ruangan itu telah menonton video itu. Tetapi kebanyakan orang menganggapnya sebagai kilatan di wajan, dan pada dasarnya tidak terlalu memikirkannya. Sekarang bocah itu patah hati dan berkata, dan semua orang memikirkannya lagi. Satu sertifikasi, harus saya katakan, itu benar-benar mirip. Liv-nya takut. Zhang Yu sedikit bingung, dan berkata dengan tatapan aneh, maaf, saya tidak terlalu memahaminya. Apa maksudmu? Itu adalah video kecelakaan lift yang muncul di internet kemarin. Penyelamat dalam video itu mirip Anda, si Gurita. Pria itu bergegas masuk ke dalam lift dan menarik wanita yang jatuh lagi. Itu terlihat sangat mendebarkan. Zhang Yu sangat tercengang. Berani mencintai, dia benar-benar direkam dalam video, dan itu diposting di internet, dia bahkan tidak mengetahuinya. Tetapi karena semuanya direkam dalam video, tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia mengangguk dan berkata, ya. Ini aku. Wow, begitu Zhang Yu mengatakan ini, para penonton menjadi sangat terkejut, itu benar. Pada saat yang sama semua orang mengagumi bocah lelaki berwajah kecil yang mengajukan pertanyaan ini. Lihat saja penampilannya, bagaimana bisa begitu bagus? Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak jelas, Anda dapat melakukan penyelidikan kriminal di masa mendatang. Ini adalah sistem pengenalan wajah yang sepenuhnya otomatis. Bocah itu tampak bersemangat dan segera berkata, Gurita, saya ingin bertanya, maaf, satu orang hanya dapat mengajukan satu pertanyaan. Yuan Bingwen berkata saat ini, biarkan dia bertanya. Yuan Bingwen sekarang tahu apa yang terjadi pada Zhang Yu kemarin. Sebenarnya, dia tahu kemarin, tetapi Tang Jun tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi sekarang, Zhang Yu seharusnya memiliki rencana untuk menyelamatkan orang-orang. Sebenarnya, dalam hal ini,
itu adalah hal yang baik untuk Xiaoao. Anda dapat meningkatkan popularitas Zhang Yu, dan jika kehebohannya tepat, Anda bahkan dapat meningkatkan penjualan Xiaoao Jianghu. Bisa dikatakan tidak ada salahnya. Anak laki-laki itu melanjutkan, Dewa Gurita. Aku ingin bertanya, apa yang kau pikirkan saat itu? Karena dari video itu, kau mungkin tidak akan bisa datang ke pesta penandatanganan sedikitpun. Hehehehehe, semua orang di ruangan itu tertawa sebentar. Kau tahu, banyak orang telah menonton video itu, dan sekarang jika dipikir-pikir, itu benar-benar hal yang sama. Jika Zhang Yuzhen jatuh, apalagi yang akan terjadi? Penanda buku baru akan dijual. Zhang Yu juga tidak tahan untuk tersenyum, dan berkata, sejujurnya. Aku tidak memikirkan apapun saat itu. Karena waktunya terlalu singkat, itu terjadi terlalu cepat. Aku tidak punya waktu untuk berpikir juga. Jika kau bersikeras bertanya padaku apa pendapatmu, aku simpulkan sebuah kalimat, ketika jalanan terlihat tidak rata, bersoraklah. Ketika saatnya menembak, tembak. Petik 2. Benar sekali. Papa. Orang-orang di dalam rumah bertepuk tangan ketika mereka mendengar kalimat ini. Pada saat yang sama mereka terkesima, pantas menjadi penulis hebat. Hanya mulut saja sudah klasik, tetapi jika terlalu banyak bicara, kalimat ini bisa menjadi 10 kalimat klasik teratas tahun ini. Gurita, bisakah kamu menandatangani kalimat ini untukku di buku? Tidak seorang pun berteriak ke mikrofon. Aku juga mau. Daftar aku. Dan aku. Adegan itu sangat heboh, dan Zhang Yu diminta untuk menandatangani kata-kata ini di buku, membuat Zhang Yu menangis dan tertawa. Tang Yuxin juga menggigit bibirnya, dan hatinya bergerak dengan muram. Aku merasa harus meminta Zhang Yu untuk menandatanganinya juga. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah pahlawan wanita dalam video itu. Tentu saja, sekarang hanya pakaian ganti dan kuncir kuda. Orang-orang yang hadir tidak ditemukan. Namun, dibandingkan dengan para penonton, itu benar-benar bukan hal yang sangat sederhana untuk menggambarkan perasaan menjadi orang yang diselamatkan. Setelah beberapa saat riuh, sesi tanya jawab berakhir dan sesi tanda tangan resmi dimulai. Para penggemar gurita, semuanya bersemangat, mengantre untuk ditandatangani Zhang Yu. Pria yang muncul pertama kali lebih besar dari Zhang Yu, tetapi tampak bersemangat melihat Zhang Yu. Dia berkata, Dewa Gurita. Bisakah kamu menandatanganinya untukku? Bisakah kamu mengucapkan kalimat klasik itu? Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, membuka halaman itu, dan menulis di atasnya, mengaumlah di jalan. Kamu harus menembak saat kamu harus melakukannya. Kemudian menandatangani kata, Gurita. Zhang Yu menulis singkai, karena keterampilan para dewa, Zhang Yu juga memiliki gayanya sendiri. Sungguh hebat bagi seorang pria untuk melihat Zhang Yu menulis beberapa kata, dan dia sangat bersemangat. Kamu tahu bahwa kata-kata ini lebih berharga daripada buku. Haha tertawa dan berkata terima kasih. Meskipun pria itu sedikit melebih-lebihkan, orang-orang di belakang semuanya tampak aneh, tanda tangani surat. Bahkan jika itu adalah tanda tangan Dewa Gurita Agung, tidak perlu terlalu bersemangat. Sepertinya saya mengambil uang, dan meriam. Akibatnya, orang yang menandatangani diikuti oleh satu, memanggil satu, dan masing-masing sangat bersemangat. Karena kata-kata Zhang Yu begitu hebat, mereka dapat dikumpulkan sebagai pusaka. Cetakan ini biasanya terlihat, tetapi dibandingkan dengan kata-kata Zhang Yu, itu bukan nilai. Ini ditulis oleh orang yang masih hidup, dan itu sangat berkesan. Bagaimanapun, kata-kata Zhang Yu mandiri, dan tampaknya itu enak dipandang. Mereka yang telah menandatangani kata-kata itu berteriak sia-sia. Orang yang menandatangani surat itu mengeluarkannya untuk diedarkan, dan seluruh adegan penandatanganan itu menjadi sensasi. Mereka semua menunggu dengan penuh semangat, menunggu diri mereka sendiri untuk memiliki harta yang ditandatangani oleh Zhang Yu sendiri. Orang yang ada di bagian bawah daftar itu sedang depresi. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke pameran tanda tangan hari ini seperti militer. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu orang. Begitu banyak orang, Zhang Yu dapat menandatanganinya sendiri, dengan pena. Saya belum pernah mendengar tentang acara penandatanganan, yang dapat menandatangani hingga 10.000 buku. Orang terakhir dalam antrean melihat bahwa penandatanganan itu tidak ada harapan, jadi mereka membeli satu set buku dan pergi dengan sedih. Tentu saja, masih banyak orang yang meninggalkan antrean. Zhang Yu ada di sini untuk menandatangani satu salinan,
Tetapi ini terlalu lambat, karena ada terlalu banyak orang, satu persatu, kapan Anda ingin masuk? Kemudian dia mengambil pena lain dan menandatangani dengan kedua tangan. Anda harus tahu bahwa kaligrafi pena Zhang Yu telah memungkinkannya untuk membuka busurnya dari sisi ke sisi tanpa mengganggu satu sama lain. Sederhananya, untuk mengejar pertarungan kiri-kanan Zhou Botong, Zhang Yu sebenarnya dapat menulis kata-kata kembar. Secara berlebihan, dia juga menulis kata-kata yang berbeda. Adegan ini mengejutkan hampir semua orang, itu adalah keterampilan ajaib. Namun, bahkan jika Zhang Yu menandatangani dengan kedua tangan, itu tidak dapat menyelesaikan arus orang seperti ombak. Melihat ini, Yuan Bingwen buru-buru mengatur dua anggota staf untuk membantu Zhang Yu mengantarkan buku. Ini dapat meningkatkan efisiensi penandatanganan dan menghindari pemborosan waktu. Faktanya, penanda buku baru seperti itu umumnya dijual. Anda tidak dapat menandatangani banyak buku, lebih dari 1000, paling banyak 2 atau 3000. Siapa yang mengira bahwa popularitas Zhang Yu begitu kuat? Melihat situasi saat ini, penjualan pameran penjualan penanda buku baru akan sangat mencengangkan dengan bantuan seseorang, efisiensi tanda. Tangan Zhang Yu secara alami meningkat pesat. Gaya penulisannya semakin cepat, tentu saja, tingkat penulisannya masih sangat indah, yang menakjubkan. Anda tahu, dengan kecepatan yang begitu cepat, efisiensi penulisan orang biasa telah lama menurun. Bagaimana Anda bisa menulisnya dengan sangat baik? Ini tidak masuk akal. Waktu berlalu sedikit. Yuan Bingwen pergi karena terlalu banyak orang dan dia tidak bisa menunggu. Di puncak perusahaan teratas, hanya Tang Jun yang tersisa. Liu Jingyi juga duduk dengan bosan, melihat Tang Jun tidak pergi, jadi beraninya dia pergi. Tang Yuxin merasakan sakit di pinggangnya ketika dia duduk di kursi. Melihat penampilan Zhang Yu yang sibuk, dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Saat ini, bagi Zhang Yu, itu seharusnya menyenangkan dan menyakitkan. Huyan tertidur di kursinya, dan dengkuran pun mengikutinya. Orang-orang yang menyerahkan buku kepada Zhang Yu berubah beberapa kali, dan mereka semua lelah untuk berbaring. Zhang Yu masih bersikeras. Bagaimanapun, ada banyak penggemar dan mereka sangat antusias. Dari perspektif ini, Zhang Yu juga berencana untuk bertahan. Penandatanganan akan dilakukan dari siang hingga malam, dan kota buku akan segera ditutup, dan tidak banyak orang. Orang-orang yang merasa putus asa dalam menandatangani buku telah pergi. Hari ini, penjualan Schwarzman memuaskan. Tidak peduli apakah Anda menandatanganinya atau tidak, itu pada dasarnya adalah satu set tenaga kerja. Banyak orang juga membeli karena rasa ingin tahu. Begitu banyak orang mengantre untuk membeli satu set buku. Orang-orang yang melihatnya pasti akan penasaran dan membeli satu set untuk kembali dan melihat apa yang telah mereka tulis. Begitu banyak orang suka membaca. Dalam hal toko buku Tiantong, hari ini saya menjual banyak senyum dan manajer yang luar biasa, dan manajer itu sangat senang. Penjualan hanya dalam satu hari sangat menakjubkan. Jika penjualan penanda buku baru ini dibuka untuk hari lain, itu akan menjadi hari yang besar. Pada awalnya, Apex mengirim banyak buku ke tempat kejadian, dan menyewa ruang pameran terbesar. Di satu sisi, Book City terasa agak terlambat. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah penulis pendatang baru? Apakah perlu ada sensasi seperti itu? Berapa banyak dukungan yang dibutuhkan untuk menyiapkan meja dapur? Hal terakhir yang tidak saya duga adalah bahwa pemandangannya luar biasa panas. Dapat dikatakan bahwa pihak kota buku tercengang, pemandangan penandatanganan terakhir sangat antusias. Staf internal kota buku melihat kata-kata bagus yang ditulis oleh Zhang Yu, yang juga sangat bagus. Detak jantung. Anda tahu, pameran penandatanganan sering dilakukan di sini, tetapi penulis yang menulis karakter yang begitu bagus belum pernah melihatnya. Semua orang di kota buku juga membeli satu set, terlepas dari apakah dia terlihat bagus atau tidak, untuk beberapa baris itu. Tentu saja, mereka adalah karyawan internal dan sangat mudah untuk menandatangani. Mereka bisa masuk melalui pintu belakang. Zhang Yu akhirnya menyelesaikan penandatanganan buku terakhir sebelum kota buku menutup gerbang. Berapa banyak salinan yang ditandatangani pada akhirnya tidak jelas. Sebenarnya, seharusnya tidak kurang dari 10.000 eksemplar. Setelah semua ini selesai, Zhang Yu akhirnya menandatangani beberapa staf internal perusahaan Vertex dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kemudian saya menandatangani halaman kertas lain, yang merupakan kalimat itu. Ketika jalan melihat gerutuan, saya berteriak.
Zenith bermaksud untuk mengambilnya kembali dan mencetaknya di halaman terakhir Xiao Aojiang, yang akan diterbitkan di masa mendatang, dan tentu saja menambahkan kiasan kalimat Zhang Yu. Zhang Yu tidak mendukung atau menentang hal-hal yang relatif terburu-buru seperti itu. Terus terang, ini semua tentang sensasi dan menghasilkan uang. Bagaimanapun, saya juga memiliki kepentingan pribadi, dan hal ini bukan inisiatif saya sendiri untuk meminta untuk melakukannya. Jadi perusahaan akan melakukan apapun yang disukainya. Penjualan penanda buku baru berhasil diselesaikan, dan Zhang Yu yang terbebas menolak pesta perayaan yang diatur oleh Tang Jun, karena dia kelelahan hari ini dan lengannya hampir tidak dapat diangkat. Dapat dikatakan bahwa saya tidak ingin bergerak, hanya ingin bergegas kembali untuk beristirahat sebentar. Mengikuti Zhang Yu dari Tang Jun, dia mengambil beberapa set buku baru sambil tersenyum, dan memberitahu Tang Yuxin untuk pergi bersama Huyan yang telah tidur beberapa kali. Tang Yuxin ditemani sepanjang hari, meskipun saya merasa sedikit lelah. Tetapi untungnya, saya bersama Zhang Yu, seorang teman baru, dan saya lelah. 3 orang masuk ke dalam mobil lagi, dan Huye dilarikan ke tempat pembayaran oleh Zhang Yu lagi. Huye tidak punya cara sama sekali, karena orang mengatakan bahwa Anda dapat mengambilnya, atau Anda dapat mengambilnya, Anda naik mobil lain. Ketiganya kembali ke hotel bersama-sama. Lift hotel telah diperiksa sepanjang hari, dan semuanya telah diperiksa. Tentu saja, yang buruk masih ditutup. Itu hanya alasan yang buruk. Tidak ada yang menjelaskannya. Saya percaya bahwa itu adalah gertakan antara hotel dan perusahaan lift. 3 Zhang Yu berjalan ke dalam lift dan menekan lantai mereka sendiri. Lift berangsur-angsur naik, meskipun sekarang lift kembali normal. Tetapi beberapa orang berdiri di dalam lift dan masih merasa aneh. Takut hal terakhir terjadi lagi. Lift mencapai lantai 13 dengan mantap, yang juga membuat beberapa orang menaruh hati mereka. Nasib buruk terakhir mungkin terjadi, tetapi nasib buruk kedua sama sekali tidak mungkin. Zhang Yu datang ke pintunya dan berkata, "Kakak Tang, duduklah denganku sebentar." Tang Yuxin mengangguk dan memasuki pintu kamar yang baru saja dibuka Zhang Yu. Huyan juga ingin masuk, tetapi dia belum mencapai pintu, tetapi Zhang Yu, yang berdiri di pintu kamar, mengulurkan tangan dan menghentikannya. Huyan berkata dengan aneh, "Apa?" Zhang Yu tidak bisa berkata apa-apa, dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Ini kamarku, apakah bagus? Kamarmu tidak di sini." Huyan mengedipkan matanya dan berkata, "Aku tidak bisa duduk di kamarmu untuk sementara waktu." Zhang Yu berkata, "Tidak." Huyan berkata, "Hei, aku bilang Zhang Yu. Bagaimana mungkin aku mengatakan aku sudah bersamamu selama sehari-hari ini? Wah, aku tidak bisa duduk." Dari tas yang dibawanya, Zhang Yu mengeluarkan serangkaian senyum baru dan dengan bangga, dan menepuk dada Huyan, mengejutkannya, dan berkata, "Sampai jumpa." Di pintu, Huyan sedikit berkedut di wajahnya, seperti pertanda trombosis cerebral. Huyan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menghentakkan kakinya dengan keras, sambil berkata, "Jika kau tidak masuk, maka kau tidak akan masuk. Apa yang gila tentangmu?" Huyan berdiri diam lagi, hatinya sangat kusut. Sejujurnya, dia sedikit khawatir tentang Tang Yuxin. Meskipun ini belum berusia banyak tahun. Tetapi anak ini sudah besar, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Jika dia gila, Tang Yuxin sangat rapuh dan mungil, apa yang harus dilakukan jika dia kehilangan uang di dalamnya? Itu seharusnya tidak disebut surga, itu seharusnya disebut duniawi. Dalam pandangan Huyan, untuk pria sekuat Zhang Yu, jika dia ingin menjadi gila, jika dia ingin bersikap kasar, maka dia hanya perlu menahan pantatnya. Terlebih lagi, Tang Yuxin bukanlah orang yang sopan, bukankah Yuxin sekarang setara dengan kelinci putih kecil yang dikirim ke rumah serigala? Tidak, Yuxin tidak bisa ditinggal sendirian dengan Zhang Yu. Huyan memikirkan hal ini dan berbalik lagi. Ekspresinya kusut, dan dia mengulurkan tangan dan menekan bel pintu. Ding-dong. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Zhang Yu menatap Huyan dengan ekspresi tanpa ekspresi, dan berkata, "Ada apa?" Huyan tersenyum ramah, tidak pernah sebelumnya, dan berkata, "Zhang Yu, apakah kamu lapar?" "Tidak lapar." Dengan suara keras, pintu ditutup oleh Zhang Yu lagi, membuat wajah Hu berkedut lagi. Dia buru-buru menekan bel pintu lagi. Ding-dong, pintu terbuka lagi. Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, "Hei, aku menyebut nama Hu." "Apa yang kamu lakukan?"
Huyan tersenyum dengan tatapan menawan, Zhang Yu. Bagaimana aku mengatakan bahwa aku juga penggemarmu? Aku juga suka senyummu, dan aku sering memberikan hadiah. Aku tahu, kamu melihatku bekerja keras hari ini, jadi set buku baruku, bisa kukatakan, itu sangat menyentuhku. Tapi tahukah kamu menandatangani begitu banyak buku hari ini, tetapi kamu mengirimiku buku ini, dan kamu tidak menandatanganinya untukku. Atau, aku akan masuk dan duduk setelah beberapa saat, kamu menandatanganiku, oke. Zhang Yu melirik Huyan, menyeringai, dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Huyan mendengar kata-kata itu, dan menunjukkan ekspresi tertegun, berkata, bingung. Zhang Yu berkata, siapa kamu? Apakah kamu mengenalku? Aku akan memberimu satu set buku. Set buku ini untukmu makan, oke. Kamu lupa apa yang kamu katakan pagi ini? Apa? Begitu Huyan mendengar ini, dia bisa menyumbat tikus mati dengan mulutnya yang terbuka. Kemudian dia ingat bahwa dia menarik tempat mentimun dengan Zhang Yu di pagi hari dan banyak bicara. Kau tahu, dia baru saja melupakannya, dan sekarang dia mengingatnya. Berani, orang tidak memberikan buku untuk diri mereka sendiri, mereka makan untuk diri mereka sendiri. Huyan tidak berkata apa-apa. Zhang Yu tersenyum tipis dan berkata, aku sudah memberikan buku kepadamu. Jika kamu merasa terlalu ringan, pergilah ke dapur dan mintalah garam. Jika kamu merasa terlalu kering, biarkan pelayan membawakanmu air. Jika kamu ingin makan cukup, belilah sekantong mie instan bubble. Oke, jangan ganggu aku lagi. Tekan bel pintuku lagi, aku akan memanggil satpam. Bang, pintu ditutup oleh Zhang Yu lagi. Huyan berdiri di pintu dengan wajah tercengang. Buku-buku Xiaoao terlepas dan menghantam kakinya, menyebabkan separuh wajahnya berkedut lagi. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, dia melihat ke arah Tang Yuxin, yang sedang duduk di sofa, dan berkata, Kakak Yuxin, apakah kamu kelelahan hari ini? Tang Yuxin berkata, tidak apa-apa, tidak terlalu lelah. Ngomong-ngomong, bukankah Huyan tadi? Zhang Yu menjepit jarinya dan melakukan latihan peregangan, sambil berkata, siapa lagi dia? Ngomong-ngomong, Yuxin, apakah Huye pacarmu? Tang Yuxin berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Bagaimana mungkin? Dia teman sekelasku. Zhang Yu, menganggukkan kepalanya dan berkata, kurasa dia gugup padamu. Ternyata itu adikmu di balik rokmu. Hehehe. Tang Yuxin memasang ekspresi tidak senang, dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan satu set buku tawa dari tas, dan berkata, Kakak Yuxin, satu set buku tawa ini darimu. Kakakku akan memberikannya kepadamu. Ini adalah kesaksian dari kakak kita, terima kasih juga atas dukunganmu yang lama untuk siaran langsungku. Tang Yuxin menggigit bibirnya dan berkata, apakah kamu belum menandatanganiku? Zhang Yu tersenyum tipis, apa yang kakak Yuxin ingin aku tanda tangani untukmu? Tang Yuxin, berkata sejenak, berpikir, tanda tangani saja kalimat klasikmu di penjualan tanda tangan. Zhang Yu mengangguk, membuka halaman, dan menulis, mengaum di jalan melihat keluhan. Saatnya untuk mengambil gambar, buku ini adalah hadiah untuk temanku Tang Yuxin, kakak, Zhang Yu. Zhang Yu menandatangani surat itu dan menyerahkannya kepada Tang Yuxin. Tang Yuxin mengambil buku itu dan meliriknya, yang dapat dikatakan sangat puas. Karena Zhang Yu menandatangani nama aslinya, meskipun bukan gurita, itu bahkan lebih berharga. Selain itu, kata Zhang Yu tidak perlu ditulis dengan serius, dan tentu saja enak dipandang dan membuatnya sangat puas. Tang Yuxin yang puas menyingkirkan novelnya dan berkata, Zhang Yu, ayo kita makan malam di luar malam ini. Zhang Yu berkata, aku tidak akan pergi malam ini. Aku terlalu lelah hari ini. Tanganku mati rasa dan ingin beristirahat dengan baik. Tang Yuxin berkata, bagaimana dengan besok? Zhang Yu berkata, aku akan kembali besok. Aku akan melakukan sesuatu di Beijing besok pagi, dan aku akan pulang dengan mobil di sore hari. Itu saja, ekspresi Tang Yuxin agak bingung. Entah mengapa, dia mendengar Zhang Yu akan pergi, dan hatinya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Meskipun aku baru mengenal Zhang Yu dalam waktu yang singkat, banyak hal terjadi dalam waktu yang singkat ini. Perasaan Zhang Yu kepada Tang Yuxin, tidak seperti teman yang baru saja ditemuinya, tampaknya seperti teman lama yang memiliki hubungan baik.
Dapat dikatakan juga bahwa mereka saling bernostalgia. Tidak ada seorang pun yang berbicara di ruangan itu, dan suasananya membosankan, bahkan Zhang Yu merasa aneh, bagaimanapun juga, itu bukanlah hal yang nyaman. Meskipun semua orang baru saling mengenal dalam waktu yang singkat. Namun, ketika Anda dalam kesulitan, Anda dapat melihat perasaan yang sebenarnya, tetapi perasaan itu mendalam. Zhang Yu berkata, Saudari Yuxin, mari kita tinggalkan panggilan telepon dan iceki. Anda dapat berbicara di malam hari di masa mendatang. Tang Yuxin mengangguk, dan akhirnya bertukar telepon dengan Zhang Yu, dan pada saat yang sama menambahkan nomor iceki satu sama lain. Tang Yuxin berkata, Zhang Yu, apakah saya akan menggunakan Anda untuk mengirim Anda besok? Zhang Yu tersenyum dan berkata, berapa umur saya? Saya akan mengirimkannya sendiri, aku akan pergi sendiri. Setelah naik kereta, aku akan mengirimimu pesan. Tang Yuxin mengangguk dan berkata, semoga yang terbaik untukmu. Zhang Yu mengangguk. Tang Yuxin berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Zhang Yu memperhatikan Tang Yuxin menutup pintu, berpikir sejenak, dan mendesah. Tang Yuxin kembali ke kamarnya, menutup pintu, bersandar di pintu, dan memeluk sungai yang tersenyum dan bangga di dadanya. Hatiku bisa dikatakan campur aduk. Tang Yuxin tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia dan Zhang Yu baru berhubungan selama 2 hari. Tetapi aku merasakan perasaan aneh yang dalam. Apakah itu cinta pada pandangan pertama? Mereka yang belum mengalaminya pasti tidak memiliki jawaban yang akurat. Perasaan ini sedikit cemas dan bingung. Sayangnya, Zhang Yu terlalu muda, jauh lebih muda darinya. Dari sudut pandang praktis, harapan kedua orang itu benar-benar kecil, dan mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib. Dapat dilihat bahwa meskipun kata cinta identik dengan kebebasan dalam arti luas, itu benar-benar merupakan kode kelemahan pada titik mikroskopis. Itu kebetulan. Tang Yuxin bersandar di pintu dan membeku. Ruangan itu sangat sunyi. Zhang Yulei sangat ketakutan. Dia menyingkirkan pikirannya yang berantakan, menyegarkan diri, pergi tidur dan berbaring, menonton TV sebentar, dan segera tertidur. Keesokan harinya, Zhang Yu bangun pagi karena dia tidur lebih awal. Sebelum fajar, dia bangun, perutnya agak kosong, tetapi waktu belum tiba dan restoran belum buka. Menonton TV dan bermain dengan ponsel, saya merasa waktu hampir habis, dan pergi. Makan sesuatu. Rencana hari ini Zhang Yu adalah menulis lagu untuk Xia Ziki, dan kemudian pulang ke rumah. Nikmati kehidupan liburan yang bahagia. Awal bulan, meminta tiket bulanan. Meskipun tidak banyak orang yang menontonnya, kegigihan adalah kemenangan dan itu tergantung pada dukungan semua orang. Setelah sarapan di restoran hotel, Zhang Yu menelepon Xia Ziki. Xia Ziki mendengar bahwa dia sedang sibuk, dan membuat janji untuk datang ke hotel untuk menjemputnya. Zhang Yu pergi ke meja depan hotel untuk check out, dan kemudian duduk di sofa di lobi, menunggu kedatangan Xia Ziki. Sebuah mobil Mercedes-Benz merek dengan nama yang berbeda di dunia yang berbeda, berhenti di depan hotel, dan Zhang Yu melangkah keluar dari pintu hotel dan memasuki mobil. Baik Xia Ziki dan Han Jie duduk di dalam. Zhang Yu duduk di barisan belakang dan mobil mulai meninggalkan hotel. Pengemudi Beiying tersenyum, Ziki, ini adalah saudara laki-lakimu yang baru dikenal. Ya, Xia Ziki berkata sambil tersenyum, dan menoleh ke Zhang Yu, Zhang Yu. Kakak ini Beiying, teman sekelasku denganmu dan kakakmu Han. Kamu dipanggil kakak Bai. Zhang Yu tertawa, kakak Bai. Oh, mulutku manis. Beiying melirik Zhang Yu dari kaca spion tengah, dan tersenyum, Ziki, kakakmu cukup tinggi. Meskipun wajahnya laki-laki, dia seperti pria. Bagus. Zhang Yu berkata, kakak Xia, kemana kita akan pergi sekarang? Xia Ziki berkata, kita akan membuat band pengiring sekarang. Kakakmu Bai adalah direktur eksekutif perusahaan rekaman hiburan global Greater China. Perusahaan mereka memiliki studio rekaman kelas atas di Beijing. Setiap kali aku masuk atau tampil, sabuk pengiring dibuat di perusahaan kakakmu yang berkulit putih. Zhang Yu, menganggukkan kepalanya dan berkata, aku pertama kali berada di industri musik. Sekarang aku perlu melihatnya. Beiying menyetir masuk dan menyela, Ziki. Bagaimana lagumu kali ini? Apakah kamu merasakan ada drama? Xia Ziki berkata, tidak apa-apa. Lagu utamanya masih lagu guru Dong Wen San, berjudul Jiang San San.
Kedengarannya mirip dengan yang terakhir. Bai Ying mengangguk dan berkata, lagu Tuan Dong. Itu masih yang terbaik di Tiongkok. Bagaimana dengan paduan suara? Bagaimana? Xia Ziki berkata, baiklah, saya menyiapkan 2 lagu, satu ditulis oleh kepala kami, dan yang lainnya adalah karya wakil ketua Asosiasi Musik Provinsi. Sulit untuk mengatakannya, daripada lagu Guru Dong, kamu bisa lebih buruk. Saya benar-benar belum memutuskan yang mana yang akan dipilih sebagai paduan suara. Ketika kamu tiba di tempat itu sebentar lagi, kamu dapat membantu saya sebagai petugas staf. Bai Ying berkata, baiklah, saya akan melihatnya sebentar. Tapi ini adalah kompetisi berskala besar. Tidak ada lagu dari komposer garis depan, saya khawatir itu akan sulit. Xia Ziki berkata, tidak mungkin. Lagu Guru Dong bukanlah kubis Cina, dan ada baiknya untuk mendapatkannya. Apa yang diingat Han Jie? Menyela, hei, Zhang Yu, bagaimana penjualan buku barumu? Tidak, Xiao Ji. Bai Ying, yang sedang mengemudi, menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengadakan penjualan buku baru. Dia sudah menerbitkan semuanya. Berapa umurnya? Dan, Han Jie menunjukkan ekspresi melihat meriam gunung, dan berkata, lihatlah orang-orang, bukan. Itu konyol. Jangan lihat usia muda saudaraku Zhang Yu, tetapi keterampilannya hebat. Ngomong-ngomong Zhang Yu, berapa banyak bukumu yang akan dijual di penjualan buku baru? Zhang Yu memikirkannya dan berkata, 10.000 eksemplar. Kurasa hampir seperti itu. Ketika Zhang Yu menandatangani penjualan hari itu, dia menandatangani lebih dari 10.000 eksemplar. Selain itu, masih banyak orang yang belum menandatangani. Melihat banyaknya orang, mereka langsung pergi setelah membeli. Jadi perkiraan Zhang Yu sama saja. Namun jumlah pastinya, dia tidak begitu jelas. 10.000 eksemplar. Tidak, benar-benar palsu. Ekspresi Bai Ying terkejut. Anda harus tahu bahwa Bai Ying telah aktif di industri musik selama bertahun-tahun, dan tangan kiri dan kanannya semuanya adalah album. Meskipun rekaman dan buku tidak sama, metode penjualan dan promosi mereka serupa. Perusahaan Bai Ying juga sering terlibat dalam kegiatan penandatanganan rilis lagu baru, dan tentu saja memahami volume penjualan konferensi pers. Penjualan penanda buku baru akan terjual puluhan ribu eksemplar dalam sekejap. Sejujurnya, di mata Bai Ying, itu memang cukup dilebih-lebihkan. Karena para penyanyi perusahaan Bai Ying, hanya penyanyi papan atas yang dapat memiliki penjualan seperti itu saat pertemuan penandatanganan album diadakan. Anak ini tampaknya berusia paling lama 18 atau 19 tahun. Dia bisa sangat hebat, asli atau palsu. Han Jie berkata, kakakku Zhang Yu bukanlah orang yang suka membual. Dan, Zhang Yu, buku konyol yang kau tulis, telah membuangku dalam 2 hari terakhir. Aku tidak melihatnya siang atau malam. Tidak, kau belum selesai menulisnya, hanya setengahnya yang akan dijual. Maka para pembaca penjualan buku baru itu tidak boleh memakanmu. Xia Ziki berkata sambil tersenyum, Zhang Yu. Kakakmu Han berkata bahwa kau belum selesai menulis 2 hari ini setelah membaca bukumu. Telingaku hampir tertutup kepompong. Tolong cepatlah dan temukan solusinya. Zhang Yu tersenyum dan mengeluarkan 1 set buku senyum dari tas Jinjing dan berkata, Kakak Han, novelku di internet tidak akan selesai pada saat itu. Aku hanya berencana untuk menulis buku fisik, jadi aku hanya menulis setengahnya. Itu lebih rusak. Berbicara tentang ini, menyerahkan Xiao Jianghu di tangannya, dan berkata, ini buku yang kudapatkan kemarin dari pameran tanda tangan. Aku akan mengirimkan 1 set kepadamu, jangan terburu-buru. Kakak, aku sudah menandatanganinya. Simpan untukku. Benarkah? Han Jie mendengar kata-kata gembira, buru-buru mengambil buku yang diserahkan oleh Zhang Yu, membuka halamannya, dan berkata, sudah selesai. Kupikir kau baru setengah jalan, masih berpikir untuk menunggu ini. Setelah kau selesai menulis, aku tidak tahu tahun monyet. Novelmu juga sangat bagus. Orang-orang sepertiku yang tidak membaca novel seni bela diri tidak dapat menontonnya. Yang ini tidak harus dibaca. Aku harus melihatnya dengan saksama. Wow, Zhang Yu, ini tulisanmu. Betapa hebatnya. Xia Ziki mendengar kata-kata itu dan juga tertarik, dan berkata, benarkah? Tunjukkan padaku. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kakak Xia juga punya kamu. Setelah itu, dia mengeluarkan 1 set buku dan menyerahkannya kepada Xia Ziki. Xia Ziki mengambil buku itu, membukanya,
dan terkejut, berkata, Zhang Yu. Kata-katamu sangat bagus. Bukankah begitu? Aku ingat aku membacanya terakhir kali. Kamu menulis rumput gila. Zhang Yu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, terakhir kali aku di pusat kebugaran, aku terburu-buru untuk menulis. Sekarang aku tidak terburu-buru. Ini untuk dua saudara perempuan. Tentu saja, aku harus menulis dengan baik. Han Jie melihat tanda tangan Zhang Yu dan berkata dengan heran, itu sepadan. Bahasanya penuh dengan pembelajar. Lihat saja kata-katamu, dan guru yang mengkritik makalah itu seharusnya memberimu 2 poin lagi. Hahaha. Xia Ziki dan Bai Ying di dalam mobil tertawa ketika mereka mendengarnya. Pada saat ini, Zhang Yu muncul dengan serangkaian senyum dan berkata, Kakak Bai, mari kita bertemu untuk pertama kalinya. Kakak dan aku, tidak ada yang layak untuk hadiah. Aku akan mengirimkan kepadamu 1 set buku yang aku tulis. Oke, rusak, jangan pilih, oke.